Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'u Allah war rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله واسع والله سميع عليم. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Mari kita sama-sama manjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta karunia-Nya sehingga kita pada pagi hari ini bisa kembali berkumpul dalam acara ngopi ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Sebelumnya saya akan menyapa terlebih dahulu Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin sehat. Jamaah ibu-ibu yang hadir secara langsung gimana kabarnya Bu? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kesehatan ini juga dirasakan oleh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Nah, topik ataupun obrolan kita pada pagi hari ini adalah terkait dengan pengakuan dusta. Serem Pak Ustadz judulnya. Ini maksudnya gimana, silahkan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Tsumma assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali. Semoga pertemuan kita ini menjadi wasilah nanti kita dipertemukan di surganya Allah dalam ridho dari Allah dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam keseharian kita sering ngaku-ngaku. Ngaku ponakannya presiden, ngaku tetangganya RT, ngaku saudaranya RT. Seringnya ngaku-ngaku, apalagi ketika kita ada masalah biasanya. Mungkin di jalan kebetulan entah karena apa serempetan begitu, kamu nggak tahu saya kan tetangganya RT. Ngaku-ngaku. Lah, pengakuan kita, akunya kita, ini ya bisa benar, bisa enggak. Kadang kita ngaku-ngaku untuk menjatuhkan lawan, bisa jadi. Ya kadang-kadang ya kita ngaku-ngaku ya karena memang untuk membohongi seseorang. Nah, ada satu makalah dari Imam Hatim Al-Asham. Beliau bilang begini,
Man idda'a arba'atan bila arba'atin fada'wahu kadzibatun. Kalau ada orang yang mengaku tapi pengakuannya itu tidak diiringi dengan kelanjutannya, maka pengakuannya itu bohong alias dusta. Kata Imam Hatim Al-Asam yang pertama, man idda'a hubballah. Ada orang yang ngaku-ngaku cinta kepada Allah, tapi walam yantahi min maharimillahi ta'ala fada'wahu kadzibun. Orang yang ngaku-ngaku cinta pada Allah tapi ternyata ia tidak menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, maka pengakuannya bohong. Orang kalau ngaku cinta yang sesuatu yang enggak disukai oleh yang dicintai, ia tidak menjauhi apa yang dilarang oleh yang disukai, orang yang disukai, berarti pengakuannya bohong. Misal ada cowok yang bilang aku cinta padamu, lah tahu ceweknya ini enggak suka kalau laki itu main judi slot, lah kok dia masih main judi, oh berarti pengakuannya itu bohong. Kita ngaku sebagai hamba Allah, kita ngaku cinta kepada Allah, tapi ternyata larangan Allah tidak kita jauhi, maka pengakuan kita bohong. Yang pertama. Yang kedua, man idda'a hubban nabi sallallahu alaihi wasallam wa kariha al-fuqara'a wal masakin fada'wahu kadzibun. Orang ngaku cinta kepada Nabi, tetapi ia justru membenci orang-orang fakir dan miskin, maka pengakuannya bohong. Wong Rasul itu dalam satu doanya, ini kayaknya kalau saya sampaikan ke ibu, belum tentu ibu mau mengamalkan. Kira-kira mau enggak Bu? Ada doa yang dulu dibaca oleh Rasulullah, kemudian kita mengamalkan. Kok senyum-senyum loh? Kalau mau saya kasih tahu, kalau enggak mau ya tetap saya. Janji ya? Janji ya? Nah, ya wes. Janji ya. Rasulullah itu pernah berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni. Belum selesai ini doa. Ya Allah. Wa amitni miskinan wahsyurni ma'a zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, kumpulkan aku dengan orang miskin. Mau? Katanya ngaku cinta Nabi, berarti pengakuannya bohong. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz, tadi sudah disebutkan beberapa terkait pengakuan yang dusta ataupun bohong. Kita akan kembali usai jeda, tetap di Ngopi Yuk. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih dalam ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Nah, di segmen kali ini buat jamaah yang hadir secara langsung bisa menanyakan ke Pak Ustadz terkait dengan topik obrolan kita pada pagi hari ini soal pengakuan dusta atau bohong. Kita akan buka untuk 2 orang penanya, silakan sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Dewi dari Perumahan Villa Mahkota Indah. Mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara seseorang mengetahui apa yang dikerjakan itu ridho dan dicintai Allah? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Lastri dari Majelis Taklim Al-Muhajirin. Izin bertanya Pak Ustadz, apakah yang harus kita lakukan untuk membuktikan cinta kita kepada Rasul? Mohon penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah ada 2 pertanyaan Pak Ustadz. Yang pertama, gimana cara seseorang itu tahu apa yang dikerjakan itu ridho dan dicintai Allah? Kemudian yang kedua, gimana sih cara membuktikan bukti cinta kepada Rasul, Pak Ustadz? Silahkan. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Pertanyaan yang pertama, bagaimana kita mengetahui bahwa yang kita lakukan sehari-hari mulai dari bangun tidur sampai nanti tertidur kembali itu diridhoi oleh Allah. Yang pertama, asal yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, apa yang diperintah oleh Allah, maka insya Allah Allah ridho. Analoginya begini Bu, kita sebagai orang tua, kalau anak kita ini kita suruh nurut, kita ridho nggak sama anak itu? Ridho ya, seneng kita sama anak itu ya. Walaupun mungkin anak itu nggak terlalu pinter. Kita punya anak 2 misalnya, yang satu pinter, tapi kalau disuruh susah. Ntar simak tanggung ini, ntar simak tanggung. Yang satu sekolah nggak begitu pinter, biasa-biasa aja, tapi kalau ada apa-apa cepet. Kira-kira kita lebih ridho dengan yang nurut, walaupun nggak pinter, apa sama yang pinter tapi bangkang mulu? Itu bukan pilihan namanya. Bukan pilihan. Kita lebih cenderung kepada anak yang nurut walaupun nggak begitu pinter. Kecerdasan akademik itu hanya di sini saja, tapi nggak masuk sini. Tapi orang yang mungkin, mohon maaf, akademiknya nggak begitu bagus, tetapi dia dengan orang tua hormat, nurut, ininya bagus. Nanti setelah selesai sekolah bisa jadi yang sukses adalah orang yang nggak pinter tapi nurut. Banyak kasus, kita kan dulu sekolah, punya temen yang dulu pinter, ranking 1 terus, tapi begitu lulus jadi apa? Kita kan tahu kan? Atau ada yang dulunya nggak begitu pinter, sederhana saja, tapi begitu lulus ternyata prestasinya di kehidupannya luar biasa. Itu pengaruhnya apa? Dari ini, baru ini, bukan ini dulu baru ini, bukan. Dari ini dulu. Maka kalau kita ini jadi hamba Allah yang hayya 'alas sholah, sholat. Terus wayahnya puasa, puasa. Wes pokoknya apa yang diperintahkan oleh Allah kita jalani, yang dilarang oleh Allah kita hindari, itu pertanda yang kita dilakukan ini diridhoi oleh Allah. Yang kedua, bagaimana caranya membuktikan kalau kita ini cinta kepada Rasul? Tadi udah saya bilang, sesuatu yang pernah dilakukan Nabi, kita dikasih tahu malah ngeyel. Lah iya, padahal doa ini sering dibaca Nabi, cuman kita baru dikasih tahu sepotong aja, udah ketawa sama ngeyel, enggak. Ya Allah Bu, kita kaya miskin itu udah ada catatannya. Biar kita doa kayak itu tadi, kalau memang catatannya sono udah tetap. Doa itu bukan berarti kok kita menjadi orang miskin, itu tidak. Ahyini miskinan ya Allah, hidupkan aku dengan cara seperti orang miskin. Orang miskin itu cara hidupnya gimana sih? Enggak neko-neko. Sederhana, makan seadanya, hidup pakai baju seadanya, yes, kumpul enggak milih-milih. Itu kehidupan orang miskin. Kalau orang kaya mau kumpul kan milih-milih. Mau nganter-nganten aja milih-milih. Nah, ya mau nganter-nganten itu milih-milih. Pokoknya yang Mbak Vina, Mbak Widya itu kumpul. Sama yang Mbok Rasiem, Mbok Rasinah ngumpul. Lah ya Allah. Loh, ahyini miskinan itu bukan berarti kok kita hidup miskin, bukan. Sahabat Rasulullah kaya raya. Utsman bin Affan itu menantunya Rasulullah. Saya pernah mendengar ceramah seorang pakar ekonomi Islam. Kekayaan Utsman bin Affan itu belum tertandingi sampai sekarang. Apakah mereka enggak mengamalkan doa ini? Saya yakin ngamalin. Cuma kita ini udah langsung negatif thinking bahwa hidup ahyini miskinan itu kita hidupnya kere, miskin. Enggak.
Bukan. Lah, cinta kepada Nabi itu dibuktikan dengan apa yang dulu dilakukan Nabi, ya kita ikuti. Ibu kan sering baca Al-Barzanji ya? Sering ya? Saya nggak ngerti artinya sih masalahnya. Dalam Al-Barzanji itu menggambarkan bagaimana Rasulullah mulai dari masih dalam kandungan sampai lahir, sampai masa anak-anak, sampai masa remaja, sampai masa dewasanya berumah tangga dan bertugas sebagai nabi. Di bait itu Barzanji kan ada 19 bait ya. Kok iya itu udah hafal bener apa? Di bait yang ke-18 itu kan wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu dan seterusnya itu. Itu menggambarkan bagaimana sikap Rasulullah. Rasulullah itu syadidal haya, beliau sangat pemalu. Lah kita sebagai umatnya justru bukan pemalu, malah malu-maluin. Udah umur masih pakai celana legging kemana-mana. Lah kalau yang masih umur-umur ABG lah ya pantas-pantas lah. Lah ini udah umur segitu. Segitu. Lah iya kalau pas di ruangan lagi senam lah memang komunitasnya cuman itu-itu. Lah kalau lagi keluar di jalan ke warung. Ya kalau yang masih muda kan kelihatannya seger. Ya Allah. Wa tawadu, akhlak Rasulullah itu tawadu, jauh dari sifat sombong. Kadang kita baru punya dikit aja udah sombongnya, naudzubillah. Pulang haji kalau nggak dipanggil Bu Haji nggak mau nengok. Ntar kalau pulang umroh mintanya dipanggil. Ya Allah, pulang haji manggilnya. Pulang sholat dipanggil. Kata Bang Mandra, sombong amat. Rasulullah itu pribadi yang kalau kita cinta Rasulullah ya berlatih membaca sirah atau kisah perjalanan Rasulullah, berlatih sedikit-sedikit kita niru. Dan Rasulullah itu yuhibbul fuqara wal masakin. Beliau sangat perhatian dengan sahabat-sahabatnya yang fakir dan miskin. Lah kita kadang umatnya Rasulullah ngundang acara makan-makan aja dipilihin. Yang ini jangan, alah orang nggak biasa makan enak ntar takutnya perutnya mules. Dipilih-pilihin aja ya Allah. Rasulullah enggak begitu. Beliau sangat mencintai fuqara wal masakin. Beliau bergaul semua sahabatnya dikumpul. Mau kaya ya ditemenin. Ini mau jalan aja milih-milih. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz, semoga tadi pertanyaannya terjawab dan mungkin mewakili pertanyaan pemirsa Sinpo TV yang menyaksikan dari rumah. Nah kita akan kembali nanti usai jeda, tetap di Ngopi Yuk. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, kita masih dalam Ngopi Ngobrol Perkara Ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi Yuk. Alhamdulillahirrabbilalamin, di segmen terakhir jamaah masih pada semangat Pak Ustadz untuk mendengarkan terkait dengan topik obrolan kita pada pagi hari ini, yaitu pengakuan dusta atau bohong. Nah silahkan untuk rangkumannya Pak Ustadz. Baik jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, bahwa kita ini sering ngaku-ngaku. Ya kadang pengakuan kita ya benar, kadang ya dusta atau bohong. Yang pertama tadi, orang yang ngaku cinta Allah tapi enggak menjauhi larangan Allah, maka pengakuannya bohong. Yang kedua, ngaku cinta kepada Nabi tapi ia justru memusuhi orang-orang fakir dan miskin, maka ia juga pengakuannya bohong. Bahkan dalam Al-Quran yang saya yakin ibu-ibu hafal ayatnya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi. Udah cukup sampai di situ. Termasuk orang yang bohong dalam beragama, yukadzibu biddin, mendustakan agama. Itu satu, wala ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Orang yang membentak maki-maki, enggak suka dengan anak yatim. Yang kedua,
wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak mau mengajak, menganjurkan bareng-bareng untuk membantu yang miskin. Berarti pendusta agama sama salah satunya itu. Lah kalau kita ngaku cinta pada Nabi, yo kalau memang ada tetangga yang kebetulan hidupnya kurang beruntung dari sisi ekonomi, jangan dimusuhi. Kalau memang dia butuh bantuan, yo dibantu. Ini kadang, alhamdulillah bukan orang sini. Saya nyontoin orang sono, orang Jerman Barat. Udah tahu dia tetangganya itu hidupnya kurang, ketika datang minta bantuan, Bu, pinjemin dong buat pembantu nambah-nambahan daftar ulang anak. Enak aja minjem. Lu mulangin pakai apa? Emang lu punya apa? Ya Allah, ini bukan umat Rasul orang model begini. Kalau memang enggak mau ngasih, omongnya ya enak, aduh mohon maaf, saya juga kemarin daftarin anak sekolah sekian, daftar ulang sekian, mohon maaf ya Bu, mungkin lain waktu. Lah kan enak ngomongnya. Lah ini kadang udah enggak ngasih ngomongnya, ya Allah, bukan umat Rasulullah. Umat Rasulullah itu yuhibbul fuqara wal masakin. Kemudian yang ketiga, man idda'a al jannata wa lam yatasaddaq fada'wahu kadzabun. Orang yang ngaku-ngaku cinta pengen dengan penduduk surga, calon penghuni surga, tapi walam yatasaddaq, ia enggak mau sedekah, alias jadi orang pelit itu di depan surga ada stempel, ada tulisan, orang pelit dilarang masuk. Yang ketiga, yang keempat, man idda'a khaufan nar wa lam yantahi anil dzunub fada'wahu kadzibun. Orang yang ngaku-ngaku takut dengan neraka tetapi tidak mencegah dirinya dari berbuat dosa. Terus dosa diturutin terus, biarin lah, ntar juga taubat juga diampuni sama Allah. Dosa kecil ini ntar diwuduin juga luntur. Lah iya kalau sempat wudu. Lah maka kalau kita ngaku cinta pada Allah, ya jauhi larangannya. Ngaku cinta pada Nabi, sukai cintai bantu yang fakir dan miskin. Cinta dan pengen ke surga, rajin bersedekah semampunya kita. Yang keempat, takut neraka, ya dosanya dikurangi. Kalau belum bisa ninggalin semua, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz, semoga obrolan kita di Ngopi pada pagi hari ini terkait dengan pengakuan dusta atau bohong ini bisa bermanfaat bagi pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Saya Tiara Dianti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.